Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada webinar siang ini. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ketua RICH, Profesor Ferry Effendi, PhD, yang kami hormati pembicara webinar siang ini yaitu Ibu Dr. Desi Harisandi, SOS MA, dan Dr. Mahendra, spesialis anak konsultan PhD. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Pada kesempatan siang ini, saya Retno Indarwati yang akan memandu acara yang luar biasa ini hingga selesai. Baiklah, rekan-rekan, mari kita buka webinar ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemutaran lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Indonesia
Rekan-rekan yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan. Yang sambutan ini akan disampaikan oleh Ketua RITS yang kami hormati, Profesor Ferry Effendi, PhD. Disilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Dr. Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, eh, ya tim RITS ya, yang saat ini sudah hadir untuk mempersiapkan webinar ini. Terima kasih banyak atas kekompakannya ya. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu peserta webinar RITS ya, yang edisi Februari ya, sekaligus eh, webinar ini merupakan ajang untuk kita bersodako gitu ya, kita berbagi, beramal ya dengan agregat ya, dengan kelompok yang apa eh, ya kurang beruntung Bapak Ibu ya, dan ini juga sebagai salah satu ikhtiar kami gitu ya untuk bisa memberikan dampak yang nyata ya, pusat riset ya khususnya dari UNER ya untuk masyarakat luas ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur pada siang hari ini kita diberikan kesehatan ya, kekuatan dan juga keberkahan ya untuk bisa berkumpul bersama ya, dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tentunya Bapak Ibu kita patut bersyukur di tengah kesibukan kita, kita masih diberikan waktu luang, waktu longgar gitu ya untuk bisa sama-sama berkomitmen belajar ya, belajar bersama ya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari dua pakar. Di sini ada Bu Dr. Desi ya dari Fakultas Vokasi yang nantinya akan menjelaskan mengenai apa pencarian informasi gitu ya di sekitar kita dan bagaimana nanti utilisasinya di bidang riset dan publikasi ya. Lalu juga pembicara berikutnya ya, ini pasti Bapak Ibu juga sudah mengenal, ada Dr. Mahendra PhD ya, spesialis anak konsultan, yang mana beliaunya nanti juga akan memberikan tren dan isu gitu ya, bagaimana eh, apa kesehatan ya, agregat anak gitu ya yang ada di sekitar kita dan juga isu-isu tren kesehatan terkini ya. Dan pastinya dua pembicara ini Bapak Ibu merupakan bagian dari peneliti RITS gitu ya yang memang selalu eh, produktif Bapak Ibu ya, selalu berkarya gitu ya. Kalau dilihat di rekam jejaknya nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat di sekolah UNER ya. Di situ sudah lengkap ya informasi mengenai kedua pembicara kita ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu di Research Center ini kami juga memberikan kesempatan dan juga kita membuka peluang kerjasama Bapak Ibu ya dengan stakeholder yang mungkin ada di sini ya. Ini kalau dilihat kan ada peserta dari Stikers Hang Tua gitu ya. Lalu juga ada peserta dari apa UNUSA ya, eh, peserta dari ya banyak kayaknya ini ya. Ya dari Sabang sampai Merauke juga gitu ya. Apa ada yang mewakili ya, paling enggak Bapak Ibu kita bisa inisiasi ya apa yang bisa kita lakukan bersama gitu ya, karena sekali lagi apa kalau melihat pesannya saat ini kan Bapak Ibu ya, apa Superman is dead gitu ya. Jadi kita wajib membentuk super team gitu ya. Kita wajib apa berkolaborasi, bersinergi ya satu sama lain gitu. Dan ini juga menjadi salah satu apa semangat kami Bapak Ibu ya di RITS ya, Research Center in Advancing Community Healthcare ya, bahwa memang eh, apa, ke depan ya kita akan banyak sekali perubahan-perubahan yang perlu disikapi ya. Baik, Bapak Ibu untuk awal di sini ya, sekaligus kita menunggu pembicara kita bersama ya, mungkin apa kami sampaikan dulu Bapak Ibu ya, apa programnya RITS ya, yang nantinya mungkin Bapak Ibu bisa ini ya propose ya, ataupun kita bisa diskusi bersama Bapak Ibu ya, apa yang bisa kita lakukan ya, terutama dari sisi bidang dan program yang ada di eh, Research Center in Advancing Community Healthcare ini, Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin saya eh, share screen, Bapak Ibu ya, untuk menjelaskan potensi apa yang bisa kita lakukan bersama ya.
Admin, mohon saya bisa diberikan share screen ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah kelihatan kan slide-nya? Nggih, sampun, Prof. Sampun. Dan ini harus ditaruh di slide screen kedua ya, biar full screen. Ya, baik. Ini program kerja kami, Bapak Ibu ya, untuk apa 3 tahun ke depan gitu. Jadi di sini kami membuka peluang, Bapak Ibu ya, membuka kesempatan dengan stakeholder manapun, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dilihat di bawah ini, Bapak Ibu ya, untuk stakeholdernya, ini saya berikan highlight, Bapak Ibu ya, untuk stakeholdernya. Nah, ini kami membuka peluang kerjasama dengan perwakilan dari pemerintah, Bapak Ibu ya, lalu juga dari komunitas ya, ini juga beragam ya, jadi boleh dari latar belakang manapun ya, lalu juga dengan eh, level primer, Bapak Ibu ya, ini boleh dengan vaskes ya, dengan klinik dan lain sebagainya ya, rumah sakit, organisasi profesi hingga institusi pendidikan ya. Nah, karena memang tentunya Bapak Ibu sebagian besar dari kami ini dosen ya, pendidik ya, sehingga memang area-area yang dilakukan ya tidak akan jauh dari aktivitas tridharma perguruan tinggi ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu ya, ini kami diminta untuk melakukan komersialisasi yang mana ini juga masih belum kami jalankan Bapak Ibu ya, untuk area yang kedua ini ya. Ini diharapkan memang kita bisa memperkuat kerjasama Bapak Ibu ya, penelitian-penelitian ya, terutama dengan sektor industri ya. Jadi kalau dilihat saat ini Bapak Ibu, salah satu tantangan ataupun kelemahan kita mungkin linking dengan industrinya masih perlu diperkuat gitu ya, sehingga kolaborasi dengan masyarakat dan industri ini sekali lagi menjadi salah satu kunci ya, keberlanjutan dari hasil-hasil riset kita. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki suatu ide ya, produk atau apapun Bapak Ibu yang bisa kita bantu untuk yang paling enggak didaftarkan kekayaan intelektualnya Bapak Ibu ya, entah itu nanti melalui UNER ya ataupun mungkin ada cara lain Bapak Ibu, itu kita juga sangat welcome ya, karena di UNER sendiri kita juga punya lembaga Bapak Ibu ya, kita punya apa perlindungan KI ya yang bisa dimanfaatkan bersama. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu kita juga bisa memperkuat di area komersialisasi ini, dan bagaimana perlindungan-perlindungan KI ini juga bisa kita lakukan, paling enggak didaftarkan ciptaannya Bapak Ibu ya, lalu Bapak Ibu juga bisa mematenkan gitu ya, produk ya ataupun inovasi-inovasi yang ditemukan ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu ya, ini academic excellence Bapak Ibu ya, ini memang di UNER ini Bapak Ibu kita paling enggak bisa meningkatkan branding institusi ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dari institusi Bapak Ibu ya, kita juga bisa sama-sama improve visibilitas yang meningkatkan kerjasama Bapak Ibu ya, untuk area institutional branding ya. Lalu juga publikasi Bapak Ibu ya, ini juga kami sangat welcome Bapak Ibu ya, untuk bisa sama-sama menerbitkan eh, karyanya Bapak Ibu ya di jurnal internasional bereputasi. Jadi nanti dengan afiliasi RITS Bapak Ibu ya, dan juga institusi Bapak Ibu ya. Jadi ini juga kami membuka peluang ya dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Entah itu nanti sifatnya joint research ya ataupun sifatnya nanti joint publication ya. Yang ketiga Bapak Ibu, ini juga knowledge transfer and dissemination ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bagi yang berkenan Bapak Ibu ya, untuk bisa sama-sama
kita ini Bapak Ibu ya bisa belajar bareng gitu ya, kita bisa melakukan workshop ya, training ya itu juga sangat terbuka luas ya. Dan berikutnya Bapak Ibu kita juga sangat support gitu ya dengan adanya MPKM gitu ya yang ada di sekitar kita ya, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan resource yang dimiliki oleh RITS ya. Dan yang terakhir tentunya data dan juga dampak Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa memberikan dampak yang nyata gitu ya bagi komunitas ya. Tentunya tadi Bapak Ibu bisa salah satunya dengan adanya invensi ya, adanya temuan-temuan Bapak Ibu gitu ya yang dilindungi ciptaannya dan juga nanti bisa dihilirisasi gitu ya. Lalu goal kami Bapak Ibu memang kita ingin menjadi international hub gitu ya untuk pengetahuan ya supaya meningkatkan kualitas hidup ya dan juga memperkuat kolaborasi lokal, nasional dan juga internasional ya. Itu yang menjadi goals dari kami bersama Bapak Ibu. Sehingga nanti silakan Bapak Ibu dari institusi manapun ya kita juga sangat terbuka lebar ya. Dan ini untuk aktivitasnya Bapak Ibu ya tidak harus ya tertulis di sini. Misal Bapak Ibu nanti sudah punya aktivitas lain Bapak Ibu ya dan ingin kita juga mensupport ya, ingin kita bantu Bapak Ibu ya ataupun kita mentoring dampingi ya silakan Bapak Ibu bisa berkomunikasi juga dengan kami ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu ya dan eh, ini ya roadmap kami Bapak Ibu ya berkaitan dengan peta jalan gitu ya di 2025-2026 ini. Jadi kami sudah memiliki fokus Bapak Ibu ya, yang mana fokus kami di 4 area ya. Jadi areanya inovasi kesehatan dan teknologi ya ini juga luas Bapak Ibu ya. Di inovasi kesehatan dan teknologi, lalu ada penyakit tidak menular ya. Ini pengembangan intervensi yang sifatnya untuk PTM-PTM Bapak Ibu ini juga kami sangat terbuka lebar ya. Lalu penyakit menular juga demikian Bapak Ibu yang masih menjadi beban ganda di Indonesia gitu ya. Ini kami juga masih concern gitu ya untuk mengembangkan solusi apa yang bisa kita lakukan bersama. Dan yang terakhir tentunya Bapak Ibu berkaitan dengan kebijakan kesehatan ya ini kita ingin aktif gitu ya terlibat di dalam berbagai macam proses pengambilan keputusan gitu ya terutama di bidang kesehatan ya. Dan ini sekali lagi kami buka lebar Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu yang hadir di eh, webinar ini ataupun Bapak Ibu yang mungkin nantinya akan melihat rekaman dari kami ya. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan bersama gitu ya berkaitan dengan sambutan ya sekaligus eh, apa detail Bapak Ibu ya perkenalan dari program yang ada di REACH ini ya. Baik, makasih dari saya cukup sekian. Semoga nanti ada yang gayung bersambut gitu ya, ada yang bersedia untuk apa eh, kolaborasi gitu Bapak Ibu ya dan nantinya kami akan sangat senang dan siap support dengan inisiatif sinergi yang akan kita lakukan bersama ya. Saya kembalikan kepada eh, Bu Dr. Retno selaku MC dan moderator. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, terima kasih Prof. Ferry untuk sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti kita yaitu webinar. Sebelum memulai webinar akan saya sampaikan untuk peraturannya. Untuk pemateri ya, waktu pemateri adalah 30 menit. Nah, untuk sesi tanya jawab, rekan-rekan bisa menyampaikan untuk menuliskan melalui chat room ya. Sesi untuk diskusi 15 menit setelah narasumber menyampaikan materinya ya. Oh ya, perlu saya sampaikan ya, donasi yang disampaikan oleh seluruh rekan-rekan semuanya setelah agenda ini akan kita sampaikan untuk Yayasan Kanker Indonesia. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian,
acara selanjutnya adalah pemateri yang pertama. Ya. Untuk narasumber kita pada kesempatan ini, beliau adalah Ibu Dr. Desi Harisanti, Sarjana Sosial Magister of Art. Nah, beliau adalah seorang dosen di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Untuk pendidikan beliau, S1 beliau di Universitas Airlangga. Pada pendidikan magister, beliau di Universitas Gadjah Mada, dan pendidikan doktoral diselesaikan di Universitas Airlangga. Beliau saat ini adalah sebagai Research Dissemination Manager pada REACH. Lalu saat ini beliau beliau concern ya terhadap perpustakaan dan manajemen informasi. Ya, tentunya banyak sekali pengalaman beliau di bidang kepustakaan dan informasi. Publikasi beliau di jurnal internasional bereputasi juga sangat banyak. Ya, baiklah, siang ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa tentang pemanfaatan platform monitoring sosial media untuk penelitian dan publikasi. Mari kita sambut Ibu Dr. Desi Harisanti, Esos Magister of Art. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dr. Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih, suara saya jelas nggih Bapak Ibu sekalian. Jelas. Baik, nggih. Tadi saya sempat deg-degser Bu Retno. Jadi melihat fotonya CV itu kalau ketemu langsung CV-nya itu menipu Bapak Ibu. Jadi seringkali ketika saya mengisi itu ya lihat di backdrop-nya foto itu yang masih terpampang karena yang ada di internet foto itu. Kemudian waktu datang loh, kok berbeda sekarang agak bulat gitu ya. Nggak agak memang memang tambah bulat di sini nggih. Bapak Ibu sebelumnya yang terhormat Prof. Ferry selaku Ketua REACH, Bu Dr. Retno selaku moderator dan tim REACH. Di sini ada Pak Rifki dan Bapak Ibu tim REACH. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Perkenalkan, di sini saya Desi Harisanti. Jadi tadi disampaikan Bu Retno, saya bukan dari farmasi, tapi dari vokasi. Dari vokasi dengan background ilmu informasi dan perpustakaan. Jadi memang S1 sampai S3 saya concern di bidang informasi dan perpustakaan, dan di S3 saya fokus ke informasi digitalnya karena ada peminatan digital informasi di ilmu sosial FISIP Unair. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun nggih? Baik, jadi di siang kali ini kita akan berdiskusi bersama. Mungkin kalau kita membahas terkait dengan media sosial ini tak asing ya bagi Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mulai dari bangun tidur sampai mau tidur di sisinya itu selalu ada HP, bahkan tak bisa lepas dari HP gitu nggih Bapak Ibu nggih. Karena di era sekarang ini informasi di media digital ini sangat marak, dan ini bisa menjadi bahan kita untuk penelitian atau publikasi. Namun sebelum saya membahas terkait dengan platform yang bisa digunakan untuk crawling informasi yang ada di media sosial, saya mengenalkan terlebih dahulu terkait dengan jurnal ya, karena nanti ujung-ujungnya kita publikasinya di jurnal yang kita sasar ya, dari luaran penelitian nantinya kita akan publikasikan ke jurnal. Di mana jurnal ini yang kita sasar baik jurnal yang nasional maupun jurnal internasional. Jadi nanti Bapak Ibu harus hati-hati, jangan sampai salah pilih
karena sekarang ini banyak juga jurnal-jurnal yang misconduct di situ ya, jurnal abal-abal, jurnal predator, apapun namanya itu yang posisinya itu atau statusnya itu kurang kredibel ya. Nah, untuk mencarinya di sini saya merefresh saja, Bapak Ibu bisa masuk ke Scopus kalau yang disasar memang jurnal Scopus di situ atau ke WOS atau platform yang lainnya. Dan salah satu platform yang bisa digunakan atau website jurnal yang ada di sini ada jurnal yang dimiliki oleh Universitas Erlangga. Jadi ada e-journal.unair.ac.id. Jadi di sini Bapak Ibu di Unair ada 107 jurnal. Nah, jadi ada 107 jurnal. Ini bisa menjadi ini ya bidikan Bapak Ibu sekalian untuk submit ke jurnal Universitas Erlangga. Jadi jurnal di Universitas Erlangga di sini ada jurnal mulai dari jurnal yang DOAJ ada, kemudian hampir ini ya dari 107 jurnal kita ada 90-an jurnal, 96 jurnal yang sudah DOAJ. Nah, kemudian Sinta juga demikian kita ada yang DOAJ 60-an sekian, yang Sinta ada 90-an sekian, kemudian yang Scopus kami ada 17 jurnal Scopus ya. Nah, di sini bisa menjadi media bagi Bapak Ibu sekalian untuk publikasi di jurnal UNER karena dari sisi subjeknya ini juga beragam. Bapak Ibu bisa lihat di katalog jurnal, bisa diunduh di laman libjphki.unair.ac.id di menu unduhan. Di sini ada dan nanti kita akan update di tahun ini juga akan ada katalog terbaru dari jurnal. Kemudian di sini juga kita ada jurnal finder. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi masuk ke e-journal.unair.ac.id, di situ adalah kumpulan rumahnya jurnal dari 107 yang kita miliki, namun yang menggunakan OJS kami ada 105 jurnal. Nah, kalau misalnya susah lewat sana, Bapak Ibu bisa lewat jurnal finder di laman e-strip-ipki.ppjpi.unair.ac.id. Jadi Bapak Ibu bisa filter nanti, misalnya kalau tahu nama jurnalnya bisa menuliskan di sini, atau filter berdasarkan fakultasnya misalnya, atau misalnya ingin menyasar di jurnal yang Scopus atau jurnal yang misalnya kami juga ada jurnal yang SC, WOS ya, kemudian ada jurnal Sinta, jurnal DOAJ yang statusnya seperti itu, ini bisa dipilih Bapak Ibu di menu yang status jurnal saat ini, nanti difilter. Atau juga bisa berdasarkan subjek, bisa berdasarkan fokus and scope-nya, atau misalnya juga bisa melihat saya pengen yang jumlah terbitannya banyak. Nah, ini juga bisa difilter berdasarkan jumlah edisi per tahunnya. Ini lengkap di sini Bapak Ibu. Kebetulan yang saya print screen ini belum diseminasi informasi, salah satunya melalui media jurnal. Jadi kami tunggu nanti tulisan Bapak Ibu sekalian, karena penelitian itu tidak harus pengumpulan datanya. Ini ya, pengumpulan data primer yang terjun langsung ke lapangan melalui survei atau wawancara atau observasi, tetapi sekarang ini kita dimudahkan untuk duduk manis di depan laptop, kita sudah bisa mendapatkan data, kemudian bisa mengolahnya, bisa menganalisisnya, dan bisa publikasi. Nah, kami tunggu tulisan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa masuk ke jurnal-jurnal yang ada di UNAIR. Nah, jadi Bapak Ibu tampilannya seperti ini dari jurnal finder tadi. Jadi ketika ini diklik, ya, ketika ini diklik, di detail di sini diklik nanti akan muncul seperti ini masing-masing jurnal ya, ada deskripsi dari jurnal tersebut. Baik, jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan juga ketika kita submit ke jurnal kita harus sesuaikan dengan fokus and scope. Jadi terkait dengan kesehatan ya cari jurnal yang terkait dengan kesehatan, dan tentu saja lebih spesifik lebih bagus. Jadi jangan sampai kita submit sudah ditolak di seleksi awal karena tidak sesuai dengan fokus and scope. Biasanya
ditolak di awalnya itu terkait dengan tidak sesuai dengan template, ya, panduan penulisan, tidak sesuai dengan fokus and scope dari jurnal tersebut. Bahasa Inggrisnya jelek atau tidak bisa dibaca. Nah, itu biasanya saringan pertama yang sering di-reject, ya. Jadi kita harus perhatikan benar-benar ketika kita pertama kali submit harus sudah sesuai dengan panduan penulisannya dan fokus and scope. Dan perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, kita harus cek di predatory jurnal di sini, ya, baik dengan menggunakan PILIS maupun predatoryjournal.com di sini. Di sini hati-hati juga sering terjebak Bapak Ibu sekalian. Ketika di predatory itu tidak hanya dari sisi nama jurnalnya saja, tetapi juga diperhatikan dari sisi publishernya. Pastikan kedua-duanya aman. Kalau salah satu tidak aman, jangan dimasuki, ya. Baik dari sisi nama jurnalnya maupun publisher, jangan dimasuki, ya. Jadi pastikan baik dari nama jurnalnya maupun dari sisi publishernya aman. Dan insya Allah penerbit Unair di sini aman, ya, karena kita selalu menjaga kualitas, ya, dari jurnal yang kita terbitkan. Baik, ini umumnya, ya, ketika kita menulis umumnya nanti ada seperti ini, ya, title page dan sebagainya. Nah, sekarang saya langsung dalam penggunaan AI di publikasi ilmiah. Penggunaan AI di publikasi ilmiah. Jadi salah satu platform yang nanti saya kenalkan itu merupakan bagian dari AI. Bagian dari AI. Jadi sekarang ini kita dimudahkan dengan adanya AI. Tinggal duduk manis, kita bisa publikasi. Duduk manis, kita bisa penelitian di situ, ya. Nah, di sini AI dapat mengotomatiskan pembuatan penulisan, mempercepat proses publikasi. Karena banyak sekali platform-platform aplikasi yang membantu kita untuk menulis. Kemudian AI dapat menganalisis big data untuk mempersonalisasi publikasi dan meningkatkan keterlibatan pembaca. Nah, ini yang kita manfaatkan Bapak Ibu, karena sekarang ini, ya, masyarakat ini kalau dikit-dikit nulis status, dikit-dikit update ke Instagram di situ, ya. Jadi memang harus pamer gitu, ya, tidak pamer, ya. Jadi memang harus branding di situ, ya. Itu perlu juga. Nah, bangun tidur sudah nulis status di Twitter di situ, ya. Nulis di blog atau diberitakan. Jadi itu merupakan aset Bapak Ibu. Jadi aset informasi yang ada di media digital. Itu sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan. Nah, biasanya ketika kita penelitian itu kita survei. Kita survei ke lapangan. Nah, ini memakan waktu, ya, memakan waktu karena apa? Bikin kuesionernya itu sudah sesuatu, sudah membuat waktu yang lama. Kemudian cari respondennya. Ya, kalau merespon, ada yang tidak merespon, ada yang meresponnya lama di situ, ya. Jadi memakan waktunya cukup lama dan effort yang kita keluarkan juga besar. Demikian halnya dengan wawancara juga demikian. Nah, ini merupakan salah satu cara, ya, yang bisa kita adapt selain dengan data-data sekunder, kita bisa memanfaatkan big data. Nah, nanti akan saya kupas. Saya menggunakan satu platform yang saya kenalkan, ya. Kemudian AI dapat membantu mendeteksi plagiarisme dan memastikan orisinalitas publikasi. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu, sekarang ini keterbukaan informasi. Kalau dulu kita ketakutan share informasi di media digital karena takut dijiplak gitu, ya, dan sebagainya, takut ditiru dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ketika dengan adanya share informasi ini di media digital, semua bisa mengakses. Jadi akan ketahuan siapa yang meniru, siapa yang sudah menciptakan ide itu duluan di situ, ya. Jadi AI di sini membantu dalam mendeteksi plagiarisme. Nah, namun hati-hati Bapak Ibu, AI ini di satu sisi memudahkan kita dalam pengerjaan terkait dengan penulisan, terkait dengan publikasi. Namun di sisi lain di sini ada keterbatasan dan dampak dari adanya AI. Antara lain di sini AI mengandalkan pola dan data yang ada. Nah, ini hati-hati karena dapat mengurangi kreativitas
dari manusianya. Akhirnya apa? Manusianya males ya, seneng yang praktis-praktisnya aja. Jadi kita bantuan AI, sukanya yang instan, kemudian kita dengan mentahnya kita pakai hasil dari AI tersebut. Nah, ini juga harus hati-hati sehingga membuat manusia ini malas ya. Membuat malas karena ketergantungan terhadap AI. Nah, kemudian di sini AI terkadang dapat membuat kesalahan dalam pembuatan atau rekomendasi penulisan. Jadi seolah-olah hasil yang dikeluarkan oleh AI di situ seolah-olah benar, meyakinkan. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ternyata kalau kita perhatikan di situ tidak semua yang dihasilkan oleh AI itu valid. Nah, jadi kita sebagai manusia ini yang harus memvalidasi. Kita ini yang membuat AI, berarti harusnya yang pinter ini manusianya. Tetapi banyak orang yang males dengan adanya AI yang serba instan, orang-orangnya males sehingga apa yang dikeluarkan oleh AI langsung kita lahap, langsung kita makan di situ, nggih. Nah, ini. Jadi harusnya kita yang membuat AI, manusia harusnya yang pinter, manusia yang kritis. Jadi jangan langsung percaya terhadap hasil yang dikeluarkan oleh AI, tetapi kita harus menganalisisnya. Karena tidak semua hasil dari AI itu benar. Ya, jadi kita harus dituntut untuk berinovasi, berkreativitas, berpikir yang kritis, logis di situ ya. Jangan tertipu dengan casingnya hasil dari AI tersebut. Oke, nah di sini dalam perkembangannya AI ini bermanfaat di dunia publikasi, baik di konten kreasi, ya, karena algoritma AI akan membantu dalam menulis artikel dan menghasilkan konten yang lebih efisien. Nah, ini contohnya dengan menggunakan ChatGPT misalnya, ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menggunakan ChatGPT atau tidak pernah menggunakan ChatGPT? Nah, saya yakin pasti ada ya yang menggunakan ChatGPT, bahkan saya sering mendengar, wah saya sudah limit ini ya penggunaan ChatGPT-nya karena terlalu sering menggunakan ChatGPT. Nah, ini. Jadi AI bermanfaat dalam kreasi konten. Kemudian personalized recommendation. AI akan memberikan saran bacaan yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi pengguna. Nah, ini Bapak Ibu mungkin pernah membuka Scopus. Di Scopus itu ada fitur Scopus AI. Nah, di situ di Scopus AI dia merekomendasikan bacaan-bacaan ya. Jadi dia merangkum hasil dari kata kunci yang kita cari di situ. Kemudian dia juga merefer terkait dengan referensi yang terkait ya, referensi yang digunakan yang berkaitan dengan topik tersebut. Kemudian automated editing, ya, alat AI akan mengotomatiskan proses pengeditan, meningkatkan akurasi dan kecepatan. Jadi banyak sekali ya, termasuk terkait translate, penerjemahan, Grammarly dan sebagainya ya. Mendeley, nah ini juga merupakan fasilitas AI untuk editing. Ya, jadi kalau zaman dulu kita menulis daftar pustaka harus dicek satu persatu kalau menggunakan APA style. Ini susunannya seperti apa, namanya harus dibalik, urutannya bagaimana di situ ya, harus satu persatu. Nah, namun sekarang dengan menggunakan reference manager di situ dengan mudah bank datanya sudah aman, metadatanya sudah benar, kita tinggal klik sudah keluar semua. Nah, sudah terotomasi. Ini sangat membantu kita. Jadi ketika kita ditolak di satu jurnal yang gaya selingkuhnya itu menggunakan style satu, kemudian di jurnal yang satunya menggunakan style yang berbeda, kita tidak perlu mulai dari awal lagi, tetapi ketika kita menggunakan reference manager, kita tinggal hitungan satu detik sudah berubah sesuai dengan style yang dihendaki oleh jurnal yang kedua itu tadi. Nah, kemudian yang berikutnya di sini data driven publishing. Penerbit akan menggunakan AI untuk menganalisis data dan mengoptimalkan strategi mereka untuk menjangkau audiens. Ini salah satu platform nanti yang saya kenalkan Bapak Ibu, yakni platform Brand24. Ya. Nah, ini dalam penggunaan
ChatGPT ya. Jadi sekarang ini ChatGPT pinter sekali di situ ya, tidak hanya berupa kata kunci keyword, tetapi ketika kita masukkan file berupa gambar, dia bisa menganalisis ya. Jadi sangat pinter di ChatGPT ini. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya yang lebih pinter itu ya manusianya, karena yang membuat aplikasi ini ya. Jadi kita harus ngecek hasilnya. Dan kita yang tahu terkait dengan kontennya, kita yang tahu terhadap ilmunya. Jadi kita harus pastikan terkait dengan istilahnya, terkait dengan logikanya, itu harus dipastikan bahwa benar di sini ya. Kemudian di sini Scopus AI tadi yang saya contohkan, dia bisa mereferensikan juga bacaan yang terkait. Dan ini sangat memudahkan ketika kita targetnya ke jurnal Scopus, otomatis dia mereferensikan tulisan-tulisan yang dari database Scopus di situ ya. Jadi ini ada refer to-nya ya. Jadi menyarankan ke referensi yang pertama, referensi yang kedua, referensi yang ketiga. Jadi di sini lebih akurat di situ ya. Jadi karena ini punyanya Scopus, jadi dia mengambil dari semua database yang dimiliki oleh Scopus tersebut. Nah, ini salah satu aplikasi Brand24 untuk pengumpulan dan analisis data Bapak Ibu. Jadi ini namanya Brand24. Brand24 ini merupakan pemantauan media sosial. Jadi alat untuk monitoring media sosial, di mana di sini bisa digunakan untuk melacak baik penyebutan nama, kata kunci, maupun topik tertentu di berbagai platform online. Platform online ini terdiri dari media sosial yang digunakan, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter di situ, kemudian ada blog, forum, news, juga bisa di-crawling oleh Brand24. Sebenarnya Brand24 ini digunakan untuk marketing awalnya ya. Jadi memang ini tujuan pertamanya ini untuk marketing produknya. Jadi apakah produk yang kita pasarkan, yang kita miliki itu disenangi oleh pasar, disenangi oleh konsumen di situ. Mereka memiliki penilaian yang positif atau penilaian yang negatif terhadap produk yang sedang kita launching itu tadi. Nah, keunggulannya di sini di fitur Brand24, pemantauannya real time. Jadi 24 jam kita bisa memantau informasi-informasi digital ya yang ada di media digital, di crawling sama Brand24, tetapi dia tidak memakan memori Bapak Ibu karena dia mainnya digital. Enaknya di situ. Jadi laptop nggak lemot ya. Jadi kita mainnya online. Brand24 menyediakan pemantauan real time. Kemudian analisis sentimen. Ini tadi yang saya sampaikan. Ketika kita ingin tahu terkait dengan penilaian konsumen terhadap produk kita itu positif atau negatif atau netral. Karena di sini ada hasil analisis sentimennya. Sentimen positif, sentimen negatif atau netral di sini. Kemudian dia juga menyediakan visualisasi data dan dia akan menyediakan sumber-sumber mana yang paling banyak membahas terkait dengan topik tersebut. Nah, namun di sini ada kekurangan dari Brand24 ya terkait dengan batasan pada sumber data. Karena sumber data tadi yang yang di-crawling oleh Brand24 itu pada Instagram, Facebook, Twitter di situ ya, blog, forum dan sebagainya ini tadi, belum pada semua platform-platform digital yang lainnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sebenarnya ini berbayar Bapak Ibu, tapi saya bukan di-endorse ya oleh oleh Brand24 di sini. Saya bukan ambasadornya Brand24. Ini salah satu platform yang saya gunakan kemarin ketika mengerjakan disertasi dan beberapa penelitian di sini untuk melihat penilaian ya dari netizen, penilaian dari konsumen, dari masyarakat terkait dengan informasi-informasi yang beredar di media digital di sini ya. Nah, kalau kita melanggan ini berbayar, tetapi
ada trialnya. Trialnya 14 hari. Jadi biasanya saya menggunakan yang free, enggak bondo ya, enggak banda. Menggunakan yang free 14 hari. Kalau misalnya sudah habis masa 14 harinya, kita bisa pindah menggunakan akun yang lain. Tetapi kalau misalnya kita punya dana di situ ya untuk penelitian yang ada grant-nya di situ, kita bisa melanggan brand 24 di sini ya. Nah, ketika kita sudah login menggunakan email, kemudian masukkan kata kunci login, nanti akan muncul di sini keyword ya. Boleh satu, boleh dua, boleh banyak. Ya, jadi boleh kata, baik, boleh suku kata di sini ya. Misalnya di sini saya contohkan, saya mau melihat penilaian dari netizen terkait dengan wacana literasi. Itu seperti apa? Tinggal saya tuliskan di sini literasi, kemudian saya next. Saya klik next. Kemudian di sini ada pilihan bahasa. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia ada, Inggris ada. Nah, ini kebetulan saya pilih yang semua bahasa terkait dengan kata literasi. Apa penilaian dari netizen terhadap kata literasi itu tadi. Nah, kemudian saya create project dan akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi monggo kalau Bapak Ibu di depannya ada laptop, ada komputer, nah, monggo bisa dicoba di brand 24 ya, brand 24, kemudian Bapak Ibu bisa login di situ, ada yang versi trialnya 14 hari, kemudian Bapak Ibu membuat kata kunci, kemudian pilih bahasanya, next project, akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini, di sisi kanan di sini Bapak Ibu ada sumber, di sini ada Facebook, Twitter, video, podcast, blog, Instagram, TikTok, berita, ya, sosial media lainnya, dan web. Ini baru Bapak Ibu tambahan ada sosial media lainnya, sebelumnya tidak ada sosial media lainnya di sini ya. Nah, namun ketika kita menggunakan Facebook dan Instagram harus dikaitkan ke akun kita, akun Facebook dan Instagram kita. Nah, namun jika tidak, kita tidak bisa menggunakan Facebook dan Instagram. Nah, kebetulan ini tidak saya kaitkan sehingga saya tidak bisa terhubung ke Facebook dan Instagram. Di sini dari literasi, di sini muncul istilah literasi yang terdapat di Twitter, di sini ada 440. Ya, 440 konten. Di TikTok ada 1270 konten. Di video ada 1292 konten. Di berita ada 15.520 konten. Di podcast ada, sosial media ada, blog ada, dan web ada. Nah, di sini ya. Jadi yang paling banyak di news ya, di news, di web itu informasi terkait dengan literasi. Nah, di sini kita bisa selancar langsung ke alamat aslinya Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini, ini ada netral, tulisan netral di sini ya. Dan ini kalau misalnya ini perlu analisis kita juga Bapak Ibu. Apakah benar dengan berita ini ketika ternyata taman literasi, bukan literasi yang kita maui di situ ya. Sebenarnya orang memandang literasi itu kalau positif seperti apa, negatif seperti apa di situ ya dari sisi sentimennya. Tetapi ini hanya penamaan taman literasi, maka di sini netral. Tetapi kalau seandainya ini harusnya negatif, maka kita juga bisa merubah menjadi negatif, Bapak Ibu, atau positif ya. Kemudian kita bisa telusuri lebih detail lagi berita terkait dengan ini dengan klik CNN Indonesia, di sini tulisan CNN Indonesia, nanti kita akan diarahkan ke Twitter-nya. Twitter yang konten ini di situ. Nah, kemudian di sini juga ada menu ringkasan. Di menu ringkasan di sini kita bisa tahu per harinya. Ya, jadi yang menyebutkan dan yang reach-nya ya, jangkauannya di situ per hari. Jadi yang paling banyak membahas terkait dengan literasi itu di tanggal berapa? Oh, ternyata ini di tanggal 15 Januari. Ini bisa kita analisis. Kenapa di tanggal ini banyak yang membahas terkait dengan literasi di situ. Dan jangkauannya juga di sini akan muncul. Jangkauannya yang paling banyak di sini berapa?
di situ ya. Nah, ini bisa kita analisis juga Bapak Ibu. Oke, kemudian statistik dan sumber di sini ya juga dimunculkan kembali. Nah, kemudian dianalisis ini juga diinformasikan sebutan yang paling populer. Sumber-sumbernya mana saja yang paling populer. Ya. Nah, jadi di sini yang positif itu ada 588 konten yang menyebutkan bahwa literasi ini memiliki wacana yang positif. Ya. Namun juga ada yang menyebutkan literasi ini sebagai wacana yang negatif sebanyak 300 konten. Nah, ini bisa kita analisis ya Bapak Ibu. Kemudian di sini di analisis ini juga dia buatkan diagram di sini ya. Yang paling banyak yang warna merah berita yang paling banyak dan seterusnya. Yang warna abu-abu di sini web 7% dan seterusnya ya. Ada donat di sini. Kemudian ada fluktuasi dari sentimen. Yang hijau ini adalah sentimen positif. Ternyata ketika kita membahas terkait dengan literasi lebih banyak yang mengandung wacana positif dibandingkan wacana negatifnya. Nah, dan yang paling banyak berada di media berita di sini. Oke. Nah, di sini juga ada word count ya. Jadi ketika kita membahas literasi, kata yang paling sering muncul itu apa? Oh, ternyata tingkat literasi terkait digital, literasi digital masyarakat ya, masyarakat literasi terkait dengan baca program Indonesia. Lah, ini juga dimunculkan word count-nya. Kemudian yang menarik juga Bapak Ibu, emoji. Jadi di media sosial itu seringkali kita netizen itu sering memberikan respon emoticon di situ ya, emoji baik senang maupun sedih. Nah, ini juga dimunculkan. Emoji apa yang paling sering muncul ketika kita menuliskan kata literasi. Nah, ini bisa dibaca menggunakan analisis wacana, Bapak Ibu ya. Nah, ini tagar-tagar yang paling sering digunakan dan sumber situs yang paling aktif di situ. Nah, ini dimunculkan semuanya. Jadi ketahuan siapa yang nulis terkait dengan literasi ini memiliki wacana yang negatif. Kita bisa telusuri, ketahuan ya. Jadi kebetulan kemarin disertasi saya terkait dengan wacana perpustakaan dan pustakawan di situ ketahuan ada yang komentar di Twitternya, daripada saya menjadi pustakawan mending saya menjadi supir Grab. Wah, ini saya sebagai orang yang backgroundnya perpustakaan ini kan sesuatu loh. Ini ya, siapa yang berani bilang ini? Masa lulusan perpustakaan enggak mau kerja di perpustakaan, maunya di jadi apa supir Grab. Nah, saya telusuri, saya bisa masuk ke Twitternya yang bersangkutan. Kita bisa analisis terkait dengan background yang bersangkutan di situ ya. Kalau misalnya kita mau in-depth interview juga bisa, kita bisa kontak ke akun yang bersangkutan itu tadi ya. Baik. Kemudian di sini sumber-sumber yang paling banyak ya, mulai dari yang paling banyak di sini YouTube dan sebagainya, ini juga ditampilkan di Brand 24. Pemberi pengaruhnya siapa yang paling, nah ini ya, yang paling pemberi pengaruhnya 10/10. Nah, jadi detik.com ini yang paling banyak memberikan pengaruh Kompas TV. Jadi news ya, karena apa tadi literasi tadi banyak ditemukan di news ya. Ini. Nah, kemudian dia juga menyajikan infografisnya di sini. Ini bisa kita jadikan sebagai alat analisisnya. Bapak Ibu nanti bisa mencoba di sini ya dengan topik yang Bapak Ibu ini ya dalami di situ terkait apa kesehatan atau apa di situ ya, yang lebih fokus lagi. Oke. Nah, ini contohnya kemarin. Jadi dari apa ini informasi-informasi yang ada di media digital di situ. Kemudian saya petani, Bapak Ibu, saya petani. Kemudian selain infografis tadi ya,
analisisnya kita bisa ambil dari wacana tadi, kita petani, sehingga akan muncul. Kalau wacana positifnya di sini terkait apa aja, orang memandang apa terkait dengan perpustakaan, terkait dengan pustakawannya. Ini adalah wacana-wacana transformatif. Kebetulan kemarin saya menggunakan teorinya wacana kritis dari Van Dijk di situ yang membahas terkait dengan wacana. Itu kita bisa ambil dari informasi digital itu tadi yang ada di media digital. Kemudian yang negatif, yang sentimen negatif, saya masukkan ke wacana yang konvensional. Jadi kita sarikan dari berita-berita yang ada di media digital tadi, kita tarik kesimpulan sehingga menghasilkan wacana konvensional. Dan beberapa di sini sudah publish di beberapa publikasi internasional dari hasil crawling data di media digital ini Bapak Ibu. Jadi tidak perlu turun lapangan di sini ya. Cukup cross check aja tadi misalnya kita mau in-depth interview itu lebih bagus untuk mempertajam analisis ya. Oke, baik. Selain itu AI untuk pengolahan data, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data di sini juga bisa terkait dengan reference manager ya. Ini dari proses editing, ya, plagiarisme. Ini saya rasa Bapak Ibu sering memanfaatkan ini ya. Jadi wajib hukumnya kita menggunakan reference manager. Jangan lagi kita menggunakan manual ya untuk membuat running note, footnote atau daftar pustaka. Di situ pastikan kita menggunakan reference manager. Kemudian di editing juga banyak dibantu, misalnya yang paling sering Grammarly, Quillbot atau sebagainya di situ ya. Plagiarism, Turnitin atau Authenticate dan sebagainya. Namun Bapak Ibu harus hati-hati ya, kita menggunakan AI itu boleh, diperbolehkan. Namun harus ada etikanya. Nah, ini etikanya ya. Jadi AI generatif, teknologi berbantuan AI hanya boleh digunakan dalam proses penulisan untuk meningkatkan keterbacaan dan bahasa naskah. Jadi kita yang harus bertanggung jawab Bapak Ibu, kita ini yang pinter, manusianya ini yang pinter, itu adalah alat yang dibuat oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia harus cross check ya, harus cross check terkait dengan validitas dari hasil AI tersebut. Kemudian teknologi ini harus diterapkan dengan pengawasan dan kontrol manusia. Dan penulis harus meninjau dan mengedit hasilnya dengan seksama. Jadi kita tidak boleh malas langsung copy paste ambil dari hasil AI, tidak boleh. Tetapi harus kita kritisi di situ ya, terkait dengan kebenaran, keabsahan datanya. Karena AI dapat menghasilkan luaran yang terdengar meyakinkan, namun bisa saja tidak benar, tidak lengkap, atau bias. Penulis pada akhirnya bertanggung jawab dan berkewajiban atas isi karya tersebut. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu, karena di publikasi itu kan ada autornya. Ketika isi dari tulisan itu salah, ya yang kena kita. Benar yang kena kita, yang bangga kita. Tapi yang kalau salah, yang kena juga kita, yang malu juga kita Bapak Ibu. Jadi jangan langsung percaya dengan hasil AI. Penulis tidak boleh mencantumkan atau mengutip AI dan teknologi yang dibantu AI sebagai penulis atau rekan penulis pada naskah. Karena kepenulisan menyiratkan tanggung jawab dan tugas yang hanya dapat dikaitkan dengan dan dilakukan oleh manusia. Ini juga pernah dijumpai ya Bapak Ibu publikasi autornya itu ada nama AI. Nah ini jadi AI meskipun kita menggunakan AI tidak perlu kita masukkan sebagai autor ya Bapak Ibu, karena dia adalah mesin, tidak mungkin dia bertanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah manusia. Penulis harus mengungkapkan penggunaan AI dalam manuskrip untuk mendukung transparansi dan membangun kepercayaan. Penggunaan AI generatif dan teknologi yang dibantu AI dalam penulisan ilmiah harus dinyatakan dengan menambahkan pernyataan di akhir naskah. Ini saya kutip dari Elsevier, Bapak Ibu. Jadi di websitenya Elsevier ya. Oke, jadi batasan penggunaan AI di sini boleh kita membuat gambar ya, namun tidak mengubah maknanya. Ya, jadi tidak mengubah maknanya. Apalagi di ilmu kesehatan ini harus hati-hati Bapak Ibu, karena satu titik aja itu sudah mengandung arti. Beda warna dikit sudah mengubah arti. Nah, ini harus hati-hati ya di sini.
Nah, tanggung jawab, meskipun kita menggunakan AI, tanggung jawab tetap pada author, tetap pada penulis di situ ya. Oke, baik. Saya kira demikian Bapak Ibu, Bu Dr. Retno, semoga tidak melampaui dari batas waktu yang sudah diberikan ya. Nanti selebihnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi, waktunya pas. Ya, baik Bu Desi, ini kelihatannya untuk peserta ini belum nulis di chatroom, tetapi sudah menulis di grupnya kita, Bu Desi. Oke, saya bacakan untuk pertanyaannya dari Bapak Nur Hasan. Ya, jika melaksanakan pengambilan data via grup FB di komunitas pasien, misalnya grup komunitas DM atau hemodialisis, apakah dibenarkan? Ya, yang pertama. Yang kedua, mekanisme perizinan cukupkah ke admin grup ataukah harus melalui lembaga pemerintahan atau grup etik lembaga etik? Yang terakhir, untuk ethical clearance-nya, apakah bisa dilakukan jika pengambilan datanya melalui tadi seperti brand 24 seperti itu Bu Desi. Ya, Bu Desi mohon satu lagi ya, di chat Zoom. Mohon izin bertanya, apakah penggunaan AI dalam jurnal ilmiah dapat menurunkan tingkat keaslian atau orisinalitas dari karya ilmiah tersebut, Ibu Desi? Terima kasih. Demikian, Ibu Desi. Ye, baik, terima kasih Bu Retno. Pertanyaan dari Pak Nur Hasan. Yang pertama terkait dengan data-data yang ada di FB ya, ataupun di media sosial lainnya di situ ya. Jadi ketika orang sudah menuliskan di media sosial itu jadi milik publik di situ. Karena dia sudah men-share ya, men-sharekan. Makanya ini harus hati-hati. Kadang kita itu tidak sadar apa yang kita tuliskan itu sebenarnya dibaca orang tidak hanya se-Indonesia Raya ya, sedunia di situ ya, bisa membaca. Kadang keluh kesah kita, eh, kadang kita di kamar sendiri, seolah-olah sendiri, kemudian kita nuliskan di media digital, kemudian kita post. Nah, ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak orang, tapi kita tidak sadar seolah-olah kita sendiri ya. Jadi artinya apa di sini? Ketika sudah dimasukkan di media digital dan itu tidak di private ya, sudah bisa diakses oleh umum, di situ berarti kita bisa memanfaatkannya. Kalaupun tadi disampaikan boleh tidak saya izin menggunakan, itu lebih baik. Itu lebih baik kalau misalnya kita izin di situ. Kemudian bagaimana dengan ethical clearance ya? Ethical clearance tetap kita lakukan ketika kita melakukan penelitian apapun di situ. Jadi tetap kita melalui komisi ini ya, etik di situ kita sampaikan metode yang kita gunakan seperti apa di situ. Okay. Tapi tidak langsung kontak satu persatu, misalnya ke Twitternya yang bersangkutan si A sendiri, si B sendiri, enggak, tetapi lewat di komisi etik di situ. Okay. Kemudian berikutnya penggunaan AI, sebentar, ini penggunaan AI di jurnal ilmiah. Penggunaan AI dalam jurnal ilmiah dapat menurunkan tingkat keaslian atau orisinilitas dari karya ilmiah tersebut. Kalau misalnya, jadi penggunaan AI di sini, sebenarnya AI ini membantu, misalnya ChatGPT tadi ya, ChatGPT membantu kita untuk menciptakan ide. Nah, jadi menciptakan ide. Oh iya ya, kita bisa membahas dari perspektif ini. Nah, ini bisa kita perdalam kembali di situ ya. Nah, namun dalam hal ini dapat menurunkan tingkat keaslian, orisinalitas dari karya ilmiah. Saya kurang paham ini yang dimaksud
dalam pengambilan datanya atau AI yang seperti apa di sini? Bu Hilda, mungkin Bu Hilda bisa menyampaikan, Bu Hilda. Baik, Bu Hilda, ada ya. Nggih, tapi pada prinsipnya Ibu, Oh, ketika kita dalam menggunakan, pengambilan data, Bu Desi, nggih, dalam jawaban dari Bu Hilda. nggih, baik. Kalau dalam pengambilan datanya, di situ eh, seperti Brand 24, dia membantu untuk mengumpulkan data. Membantu untuk mengumpulkan data. Apa menurunkan tingkat keaslian? Enggak, dia membantu di situ ya. Membantu. Jadi tetap orisinil. Kita tinggal menganalisisnya. Menganalisis dari sudut pandang teori yang kita gunakan di situ. Gitu nggih Bu Hilda. Nggih. Baik. Kemudian ada lagi Bu Retno yang belum terjawab? Saya rasa cukup Ibu Desi karena waktunya sudah habis. Ya. Nggih. Mohon maaf untuk Bapak Sayib Fauzi ya, nanti bisa chat dengan Bu Desi secara langsung ya, nanti untuk ini. Monggo. Monggo dengan senang hati diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Nggih, terima kasih. Matur nuwun Bu Retno, nggih. Oke, siap Bu Desi. Baik, demikian materi dari Ibu Desi ya. Pesannya cukup mengena buat kita, yaitu hati-hati dalam memilih jurnal, baik dari sisi jurnalnya atau publishernya. Dan yang paling penting untuk ChatGPT itu bukan segalanya, tetapi karena kita sebagai manusia yang menciptakan, kita harus bisa mengontrol dari ChatGPT. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada Ibu Desi. Oke, terima kasih Ibu Desi untuk sharing ilmunya. Sukses selalu, semoga selalu sehat Ibu Desi. Oke. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, ya, untuk selanjutnya yaitu pembicara yang kedua. Beliau sudah hadir di antara kita, yaitu Dr. Mahendra Tri, spesialis anak konsultan PhD. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Airlangga, pendidikan spesialis kedokteran anak di Universitas Airlangga, lalu pendidikan doktoral di University Medical Center of Groningen. Ya. Beliau adalah pakar di keilmuan kesehatan anak di Rumah Sakit Dr. Sutomo, di Rumah Sakit Universitas Airlangga, dan Rumah Sakit Kendang Sari. Dr. Mahendra mempunyai banyak publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Baik, marilah kita sambut kepada Dr. Mahendra Tri Arif. Kami persilahkan, Dok. Matur nuwun, Bu Retno. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Dok? Jelas. Slide saya sampun terlihat, slideshow-nya? Sampun. Baik, jadi saya dapat tugas dan amanah dari Ketua RITS, Profesor Ferry ya, Effendi, dan Alhamdulillah diberi kesempatan untuk sharing terkait Indonesia dan neonatal emergency, maternal emergency, dan critical care. Ya, dalam hal ini tentang hambatan, tantangan, dan upaya solusinya. Jadi sepintas bahwa kita ini
negara yang sangat besar dan sangat kaya ya. Diperkirakan ini data tahun 2022 bahwa kita ini peringkat keempat di dunia dan ada 273 juta manusia yang tinggal di Indonesia. Dan ini angka yang cukup fantastis karena hampir banyak negara itu melirik kita karena jumlah populasi kita yang sangat besar. Dan di sini dikatakan bahwa luas wilayah Indonesia itu 1,9 juta kilometer persegi yang terdiri dari 5 pulau besar, 30 kepulauan, dan total ada sekitar 18.000 pulau. Dan kelahiran di Indonesia itu hampir sekitar 5 juta bayi baru lahir setiap tahunnya. Kemarin saya bertemu dengan orang Norwegia, mereka mengatakan karena mereka mau ekspansi untuk suatu produk ya, untuk screening bayi kuning, dan mereka melihat kompetitor dari Singapura, mereka melihat kompetitor dari Amerika yang akan memasukkan produk yang serupa. Mereka tidak gentar katanya. Karena persaingan di Indonesia itu seperti tidak ada artinya. Nah, dengan jumlah yang sangat besar, hampir 5 juta bayi baru lahir di Indonesia, itu merupakan pangsa yang sangat besar bagi mereka untuk masuk di kita. Nah, untuk itu mungkin REACH di sini dibuat oleh teman-teman semuanya, bahwa jangan sampai kita dengan adanya globalisasi itu akan dimasuki suatu hal-hal yang menurut kita intervensinya bisa kita lakukan dengan menggunakan local resources. Saat ini kita lihat secara populasi, secara antara wanita dengan pria itu hampir sama, ya. Kemudian saat ini sudah mulai didominasi oleh anak-anak yang muda, ya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di Indonesia itu mulai naik sekitar 5%, dan average schooling years-nya pun di Indonesia mulai naik di usia 8 tahun. Dan kita lihat di sini masih populasinya itu densitasnya ada di Pulau Jawa. Kita lihat juga tentang Human Developmental Index di Indonesia. Sekarang kita masuk tentang angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kita melihat posisi kita itu bagaimana tentang Human Developmental Index. Jadi Human Developmental Index ini adalah suatu statistik gabungan yang digunakan untuk memeringkat suatu negara berdasarkan tingkat pembangunan manusianya yang dinilai dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Jadi bukan hanya mencerminkan tentang ekonomi saja, tetapi dalam hal kesehatan itu misalnya dicerminkan dalam angka harapan hidupnya, kemampuan untuk hidup jangka panjangnya, dinilai rata-rata usia sekolahnya, tahun sekolahnya, ya, dan dinilai tentang pendapatan nasional brutonya. Dan kita ini termasuk kategori menengah ke atas, ya, di angka hampir mendekati 75. Kita lihat yang terbelakang dan termasuk yang kaum termarginalisasi adalah teman-teman kita yang berada di Papua. Sehingga diskrepansi ini haruslah menjadi pandangan kita sebagai seorang ilmuwan, pandangan kita sebagai seseorang yang peduli akan kemajuan bangsa adalah terutama pada kelompok-kelompok yang termarginalisasi ini. Jadi meskipun kita mengarah kepada scaling up untuk ekonomi, tetapi kita harus melihat scaling up untuk Human Developmental Index-nya pada daerah-daerah yang rendah. Bagaimana dengan derajat kesehatannya? Sebetulnya kalau kita hitung, ini waktu itu kita pakai hitung-hitungan yang secara matematis ya, bahwa rasio rumah sakit dengan rasio bed dengan populasi di kita ini idealnya adalah 1. Tapi kalau kita lihat di sini kita ya tidak jauh-jauh amat ya, 1 banding 1,18 sampai 1,4 banding 1000 seperti itu. Jadi di sini sebetulnya angkanya nggak terlalu tidak ideal, tetapi angka ini adalah angka yang cukup ideal. Namun sekali lagi diingat bahwa konsentrasi atau kondensitas dari penduduk kita itu ada di Pulau Jawa, dan hal inilah yang mungkin menjadi problem
Kalau kita langsung menggunakan perhitungan angka matematis, tidak berhitungkan bahwa kita ini kepulauan yang sangat luas dan masing-masing nilainya mungkin berbeda-beda kalau kita hitung secara matematis. Bagaimana dengan health expenditures? Health expenditures ini merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk layanan kesehatan dan perawatan medis. Dan ini mencakup semua biaya terkait kalau kita mau ya pergi ke dokter, ke rumah sakit, ke klinik, biaya beli obat-obatan, perlengkapan medis, mungkin perawatan jangka panjang, mungkin untuk biaya administrasi kesehatan, promosi kesehatan dan pencegahan. Kita lihat yang dikeluarkan per kapitanya memang mengalami kenaikan, tetapi kita di tahun 2022 hanya sekitar 2 juta per kapitanya. Dan kalau kita bandingkan dengan kita persentase dari gross domestic bruto, itu hanya 2,9%. Memang angkanya berapa dok harusnya dok? Angka yang seharusnya kalau negara maju, mereka menginvestasikan untuk kesehatan negara itu adalah sekitar 9 hingga 17%. Jadi kita ini hampir 1/5 dari negara maju untuk investasi di bidang kesehatan. Sehingga bisa dibayangkan ketika saya sempat melihat dunia luar, ya saya bersekolah di luar negeri, kebetulan saya di Belanda, dan saya memang tinggal di rumah profesor saya. Bahkan untuk screening kanker saja, mereka dilakukan pada mereka yang tidak bergejala, dan mereka mendapatkan pengeluaran screening tersebut secara gratis. Kebetulan profesor saya waktu itu usianya sudah 60 tahun. Jadi screening untuk marker kanker, testis misalnya, prostatic specific antigen, marker untuk masalah gagal ginjal, itu mereka keluarkan secara gratis untuk penduduknya. Sehingga biaya promosi dan kesehatannya itu memang lebih tinggi, tetapi biaya kuratifnya menjadi lebih rendah karena mereka sudah di-cure lebih awal. Di mana kita tahu pengeluaran untuk biaya tentang kanker dan penyakit-penyakit hematologi di BPJS itu menyerap biaya yang sangat tinggi. Nah, sekarang kondisi kita bagaimana tentang maternal mortality rate yang merupakan bagian daripada indikasi untuk Human Developmental Index. Kematian untuk ibu adalah sekitar 140 per 100.000 kelahiran hidup. Bagus atau tidak nanti kita lihat di belakang. Dan persentase untuk kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu adalah sekitar 74%. Jadi ada sekitar 25% proses persalinan kita itu yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Dan postnatal care kita itu sampai saat ini sudah di angka 85%. Dengan basic untuk immunization coverage-nya itu di 95%. Kita lihat di sini, kita punya 10.000 puskesmas, kita punya 2.100 hospital. Besar atau tidaknya ini sebetulnya kita nggak bisa melihat secara angka absolut. Tetapi kita lihat angka dari WHO. Ya. Kalau di puskesmas, perbandingannya adalah 4 puskesmas per 100.000 orang. Satu rumah sakit melayani 100.000 orang di sini. Bagaimana dengan total dokternya? Di sini dikatakan bahwa rasio dokter umum kita itu adalah sekitar 8.000, spesialisnya 1.500, subspesialisnya sekitar 1.000. Dan kita dikatakan masih jauh dari angka 1/1000. Tapi ingat, hal ini adalah masalah yang di angka total. Tetapi konsentrasi kita, penduduk kita itu adalah di Pulau Jawa. Sehingga tantangan di kita adalah tentang distribusi ke rural area. Cukup kalau di Jawa, tetapi di tempat lain tidak cukup. Tapi apakah para tenaga kesehatan ini mau untuk didistribusikan ke rural area? Nah, ini Ferry dan tim ini sudah banyak meneliti tentang retensi, ya, bagaimana sih supaya
petugas kesehatan itu mau untuk ditaruh dan bekerja di rural area. Kita lihat di sini ya, kalau kita tentang jumlah rasio jumlah perawat dengan pasien kita itu, kalau kita nggak rasionya, kebanyakan pasien dibandingkan dengan jumlah perawatnya, ya, burden disease-nya itu menyebabkan workload yang tinggi, dan ini berhubungan dengan miscare, ya. Jadi kita harus memahami hal ini. Bapak Ibu sudah siapkan, misalkan karyanya tadi yang harus diupload di file karya kita, Bapak Ibu sudah Mungkin bisa dibantu yang bocor. Ya, sebentar. Sudah. Yeah. Nah, kita lihat di sini. Goalnya, kalau kita ingin tahu, kita ini sudah bagus nggak sih tentang maternal mortality rate atau angka kematian ibu. 2020 kita di angka 189 per 100.000 kelahiran hidup. Targetnya untuk SDGs kita harusnya di angka 70 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi goalnya kita harus menurunkan sampai di 65%-nya. Posisi tahun 2023 kita di angka 140, jadi masih berkisar 50% reduction-nya yang harus kita lakukan untuk menurunkan angka kematian ibu. Sehingga kalau mau tanya, ya, saya ditanya juga kadang-kadang oleh saudara atau anak saya, mau jadi apa ini? Apa nanti Pak enaknya? Oh ya, yang bergerak di goal untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, karena ini PR kita besar dan pekerjaannya ini tidak akan habis-habis, ya. Di pekerjaan yang memang tujuannya adalah menurunkan angka kematian di kesehatan. Misalnya saya demikian, bukan karena saya dokter anak juga ya, tapi memang PR-nya banyak, jadi pasti akan banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk mengambil bagian dalam proses menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di sini. Jadi kita lihat di sini, goal kita adalah di 70. Jadi perlu sekali lagi, kalau dari tahun 2020 itu adalah 60% reduction. Nah, meninggalnya di mana aja sih yang menyebabkan meninggal itu bayi-bayi, ibu-ibu itu karena apa? Ternyata karena hipertensi terbanyak di sini ya. Kita lihat di sini angkanya eklamsia. Eklamsia itu adalah hipertensi. Ya, aborsi sekitar 2,4%, perdarahan sekitar 1,15 sampai 1,18%. Infeksi ya tidak bergeser ya, sekitar 1 sampai dengan 1,5%. Jadi kalau kita lihat di sini, angka ini adalah penyakit-penyakit yang memang harus kita dalami secara seksama dalam upaya menurunkan kematian ibu. Bagaimana posisi kita di negara ASEAN? Ternyata kita hanya menang dengan Myanmar saja. Myanmar angka kematian ibunya di 250 per 100.000 kelahiran hidup. Tapi kita kalah dengan Kamboja, bahkan dengan Timor Leste, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei, dan Malaysia. Banyak yang bilang juga, itu kan angka dok, mungkin aja nggak dilaporkan. Ya mungkin, tetapi inilah yang fakta yang kita dapatkan untuk saat ini. Nah, bagaimana dengan neonatal mortality rate? Trennya memang menurun, ya. Baik itu kematian bayi dan kematian anak, trennya menurun. Dan kita saat ini memang agak stagnan karena kita terutama untuk kematian bayi, goal kita sudah tercapai dalam Sustainable Developmental Goal. Tapi secara umum untuk kematian bayi, ya anak-anak di bawah 1 tahun itu kita masih harus sedikit bekerja keras dalam menurunkan kematian ini. Dari literatur mengatakan bahwa kerja kerasnya itu ternyata jauh lebih berat, karena kalau sudah rendah, menurunkan lagi menjadi lebih baik, itu membutuhkan effort yang lebih besar lagi. Beda dengan yang memang kondisinya sudah jelek. Kalau sudah jelek, signifikan kita nurunkan beberapa saja, itu sudah memiliki impact penurunan yang
signifikan. Bagaimana posisi kita dengan negara ASEAN? Untuk kematian anak, untuk bayi yang di bawah 1 tahun itu kita masih menang, syukurlah di Laos dan Myanmar. Tapi kita kalah dengan Kamboja, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Thailand. Mohon maaf saya ini tentang baterai dulu. Baik, saya lanjutkan lagi. Di mana sih kematian bayi itu terjadi, pada usia berapa kematian bayi itu banyak terjadi? Ternyata 73% kematian bayi itu terjadi di 28 hari pertamanya. Jadi kita punya kesimpulan di sini bahwa peran kita dalam 1 bulan pertama kehidupan itu sangat penting dalam menurunkan kematian bayi. Disinilah kenapa mungkin kalau kita tahu pepatah Jawa atau kebiasaan orang-orang Jawa bahwa yang namanya selapanan atau yang namanya bancaan, kalau orang Cina itu manjean gitu ya, tidak jarang ya nggak ada, atau nggak ada yang di bawah 1 bulan, karena mereka tahu bayi-bayi di bawah usia 1 bulan itu rentan sekali mengalami kematian. Dan kalau kita analisis lagi, yang 28 hari tadi, 75% kematiannya itu meninggal di 7 hari pertama kehidupannya. Nah, jadi yang rentan itu bayi baru lahir memang di sini. Nah, bagaimana dengan SDGs 2030 ya? Saat ini tahun 2014 kita angka secara nasional itu memang, kalau pemerintah itu sudah tahu bahwa kita bagus, maka mereka akan kasih PR lagi, lebih banyak lagi, supaya kita lebih baik lagi. Jadi ditarik neonatal mortality rate-nya sekarang digolkan di tahun 2030 harusnya di angka 7 per 1000 kelahiran hidup. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang uh, banyak menyebabkan kematian pada bayi-bayi itu? Ternyata penyakit di bidang pernafasan dan jantung, perinatal complication, jadi komplikasi yang terjadi segera setelah lahir, kemudian diikuti dengan infeksi, kelainan bawaan, dan bayi berat lahir rendah serta prematuritas. Kelainan bawaan memang penyumbang terbesar untuk kematian. Jadi mereka yang kelainan bawaan itu risiko matinya tinggi. Dan kalau saluran pernafasan yang kedua, dan perinatal complication yang ketiga. Kita survei, ya ini kita nulis juga dengan Pak Ferry dan tim tentang melalui demographic health survey untuk determinan kematian. Yang disurvei ini adalah masyarakat, dan tidak jauh hasilnya juga di sini kontributor, terutama untuk determinan kematian pada bayi adalah jika bayinya itu lahir beratnya kurang, ya dia itu paling rentan terhadap kematian dengan nilai OR ya 12 kalinya dibandingkan dengan kelompok yang tidak kecil, bayinya tidak lahir tidak prematur. Dan ternyata kalau ibunya kontrol ANC-nya bagus ya dan postnatal care-nya bagus, ternyata dia itu bisa mencegah kematian baik itu pada dirinya sendiri dan pada bayi yang dilahirkannya. Sekarang kita melihat sistem rujukan. Ya. Setelah kita analisis, banyak bayi yang meninggal sebetulnya adalah bayi yang hasil dari proses rujukan.
Ya. Ternyata rujukan kita ini adalah rujukan yang dikatakan ruwet. Meskipun kita sudah berbenah, ya ternyata banyak yang meninggal. Ya, kasusnya adalah dari rujukan. Dan yang kasus rujukan 97%-nya itu mengalami proses rujukan yang berjenjang lebih dari satu kali estafet. Bahkan ini dari literatur yang data JKN, dari 32.000 total kasus kematian yang non rujukannya itu ada 26 kasus, yang selebihnya adalah rujukan. Ada yang mengalami 3 kali estafet rujukan, ada yang mengalami 2 kali estafet rujukan, dan memang banyak juga yang hanya 1 kali saja di estafetnya. Ini menunjukkan bahwa apakah kita ini salah dalam tempat mengirim tempat bayi yang tepat untuk dia mendapatkan perawatan yang tepat, itu apakah kita salah? Apakah banyak tenaga kesehatan itu yang belum tahu di mana bayi ini seharusnya dirawat, sehingga dia harus mengalami 3 kali, 2 kali estafet rujukan yang mungkin akan sangat besar menyebabkan kondisinya lebih parah. Dan kita lihat di sini lokasi meninggalnya ya banyak di rumah sakit pemerintah. Karena kita lihat banyak swasta yang kalau udah jelek memang merujuk. Nah, apakah itu bisa dibenarkan? Bagaimana kita bisa mengimprove ini? Bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan ini? Ya, rumah sakit ibu dan anak sekitar 5,3%. Lainnya tidak tahu rujukannya di mana. Ada yang meninggal dalam perjalanan di puskesmas, klinik atau praktek, dan ada yang meninggal di bidang praktek swasta, meskipun jumlahnya minimal. Dan di sistem JKN kita, Sisrute, itu ada 38% yang tidak tahu nama vaskes perujuknya. Dan rujukan terbanyak dari rumah sakit swasta, sekitar 28%. Sehingga dalam model proses perbaikan, scaling up-nya, nggak hanya rumah sakit pemerintah, standarisasi, akreditasi itu juga sangat penting dilakukan untuk rumah sakit yang level sekunder, seperti swasta atau negeri yang sekunder lainnya. Nah, bagaimana sekarang strategi untuk menurunkan AGI dan AKB? Sudah dibuat suatu meta-analisis dan kita sudah tidak perlu lagi membuat kebijakan-kebijakan baru, kebijakan-kebijakan yang nyeleneh-nyeleneh dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sudah dibuat suatu meta-analisis yang dibuat dalam suatu quality improvement program yang Anda bisa ini buka di tool yang kita sebut Newborn Toolkit, Implementation Toolkit. Ya, di sini sudah ada cara bagaimana menggunakan Implementation Toolkit ini. Kalau Anda selaku pemangku kebijakan, itu strategi apa sih yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki angka I dan AKB ini. Dan dalam menurunkan AKI AKB tidak hanya satu intervensi saja. Harus dilakukan secara simultan, harus dilakukan secara bersama-sama, harus dilakukan secara kolaboratif dengan melihat berbagai aspek. Mereka sering menyebutnya sebagai satu. Ada bagian supply, ada bagian demand, dan ada bagian yang kita sebut dengan enabling environment. Yang pertama adalah ada suatu anggaran yang tentu harus disiapkan. Anda tingkatkan human resources-nya, tenaga kesehatan dan dari sektor pemangku kebijakannya. Ada leadership dan governance yang harus diperbaiki. Dibuat suatu registry dengan menggunakan data yang tersistematik sehingga bisa dilakukan quality improvement project. Karena kita tahu bahwa tanpa registry, tanpa data, maka kita tidak tahu bahwa intervensi mana yang bisa memberikan hasil yang signifikan. Apakah intervensi kita memberikan perbaikan atau tidak kalau kita tidak memiliki registry. Itu akan impossible untuk kita bisa menilai. Yang berikutnya memperbaiki referral system, memperbaiki infrastruktur, memperbaiki equipment dan komoditinya,
memperbaiki infeksi dan prevention kontrolnya, dan terutama di maternal care-nya, dan post-discharge follow-up-nya. Jadi bayi-bayi yang lahir, yang bayi-bayi yang prematur, bayi-bayi yang berisiko tinggi, itu memiliki kerentanan untuk mengalami masalah pertumbuhan, perkembangan, yang mana dia bisa menjadi burden suatu masyarakat, bangsa, dan negara jika kita tidak melakukan follow-up pasca dia dirawat di rumah sakit. Intinya, bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja, Bu Retno, saya berikan ke MC untuk melanjutkan diskusinya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Mahendra untuk materinya ya. Kita antara kaget atau gimana nggih dengan data-data yang sudah disampaikan tadi ya. Ternyata kita masih kalah dengan Timor Leste. Nggih. Baik, Dr. Mahendra, ini ada pertanyaan di grup, tetapi di WA grupnya kami ya. Pertanyaan pertama, apa tantangan dalam mengimplementasikan sistem surveillance kesehatan neonatal di daerah terpencil di Indonesia? Lalu Ya. yang kedua, bagaimana peran teknologi dan digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas sistem surveillance kesehatan neonatal? Mungkin itu yang satu topik kita ini dulu ya. Sebentar, ini harus saya lainkan dulu. Ya, jadi tantangan untuk implementasi surveillance kesehatan, terutama dari sisi neonatal ya, kita punya sebetulnya sudah yang namanya AMP-SR ya, Audit Maternal Perinatal Surveillance System. Ya. Dari proses pengeterapan AMP-SR itu sendiri, pelaksanaannya di tingkat di lapangan itu adalah terutama dari sisi input data. Kita lihat dari mana AMPSR itu punya tahapan-tahapan. Yang pertama adalah tahapan notification of death dulu. Jadi kalau ada bayi mati, mereka petugasnya harus input ke sistem. Itu sudah dilakukan. Tetapi setelah diinput, ya ada yang namanya feedback respon dari pemangku kebijakan, biasanya dinas kesehatan, untuk melakukan suatu kita sebut audit maternal, ya, sehingga dari tim medis itu sendiri, dari rumah sakit itu sendiri, itu harus menginput suatu data lanjutan sehingga bisa memberikan respon. Nah, ternyata setelah kita terisik di lapangan, tidak ada petugas yang bertanggung jawab dalam proses inputting ini. Kebanyakan petugas yang bertanggung jawab dalam MPESR ini adalah suatu petugas yang memiliki job-job di tempat yang lain. Jadi tidak ada satu orang yang memang benar-benar dia mendedikasikan dirinya itu untuk melakukan input data. Akhirnya pemerintah membuat suatu kebijakan, di mana kalau maternal, karena memang itu goalnya maternal itu tinggi, kematiannya masih tinggi, maka mereka membuat kebijakan bahwa kalau tidak dilakukan audit setiap kematian itu, maka rumah sakit tadi di blacklist, ya, dan tidak bisa lagi bekerja sama dengan BPJS. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau neonatal itu mereka masih membuat kebijakan minimal yang diaudit itu adalah 30%-nya. Tetapi ternyata implementasi ini pun di lapangan itu masih sulit. Karena ketika kita tanya, tidak ada petugas inilah yang bertanggung jawab untuk melakukan inputting data ini yang memiliki responsibilitas penuh terkait AMP, Audit Maternal Perinatal Surveillance Response ini. Sehingga itu mungkin salah satu kunci yang harus dipikirkan, pembiayaan dari sisi human resource yang bisa dialokasikan untuk mereka yang berdedikasi dalam input data ini. Nah, mungkin demikian, Bu Retno.
Oke, baik, Dokter Mahendra ya. Ini pertanyaannya sudah selesai, belum ada pertanyaan tambahan. Ya. Baik, demikian materi Dokter Mahe ya. Terima kasih untuk sharing materinya yang luar biasa ya. Berarti kita mendapatkan insight bagaimana meningkatkan peran tenaga kesehatan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi ya, yang targetnya sangat luar biasa ya di tahun 2030. Oke. Baik, terima kasih Dokter Mahe. Tolong sertifikatnya untuk Dokter Mahe. Terima kasih Dokter Mahendra. Semoga selanjutnya nanti bisa lagi bergabung di webinar kita. Matur nuwun. Terima kasih Dok. Baik, sore ini ya kita sudah melakukan 2 pekerjaan besar ya, yang bermanfaat maksudnya. Manfaat pertama, kita mendapatkan materi yang luar biasa dari 2 pemateri kita, Bu Dr. Desi dan Dr. Mahendra. Sedangkan yang kedua, ya, kita bisa memberikan donasi ya kepada Yayasan Kanker Indonesia. Jadi donasi yang Bapak Ibu transfer ke kami di sore ini sudah terkumpul 2.500 berapa? 52. Sebentar. Alhamdulillah sore ini kita bisa mengumpulkan 2.562.000 yang seluruhnya akan kita sumbangkan kepada Yayasan Kanker Indonesia. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Terima kasih untuk semua rekan-rekan ya yang sudah berdonasi ya sore ini ya sehingga kita bisa berbagi. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Rekan-rekan yang berbahagia, saya tutup sore ini dengan pantun ya. Ke UNER jadi maba, berangkatnya bersama-sama. Teman-teman semua, sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Baik. Belum ada booking. Jadi sertifikat akan kita kirim ya setelah mengisi link evaluasi di grup. Ya. Baik, kita tutup acara ini dengan alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu pembicara. Dari dulu. Jangan leave. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.